Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang berjumpa dengan teman-teman semua. Kali ini Kanal Nurul Indati Berbagi akan membahas tentang keputusan inovasi. Di sesi ini, keputusan inovasi akan kita bahas terkait dengan eh, definisi inovasi, apa yang membedakan inovasi dengan yang bukan inovasi. Kemudian kita akan mendiskusikan sedikit tentang ragam inovasi dari aspek kebaruan, terutama dari aspek kebaruan dan juga dari aspek proses maupun output ya. Kemudian kita akan coba diskusikan sekilas tentang tahapan dalam proses inovasi. Di kanal yang berikutnya kita akan membahas kapan perusahaan melakukan inovasi. Nah, teman-teman, untuk membahas tentang apa itu inovasi, apa yang membedakannya dengan yang bukan inovasi dan ragam inovasi, saya ingin mengajak teman-teman untuk sedikit melihat lingkungan sekitar. Eee, Mungkin dari sebagian besar teman-teman di angkatan saya kenal dengan produk yang bermerek Kodak. Ini adalah produk kamera yang dulu di era berjayanya itu cukup terkenal, terutama mungkin di edisi angkatan saya ya, karena kami ini adalah generasi angkatan tertentu yang menggunakan produk kamera, terutama kamera analog atau kamera manual. Kodak ini didirikan oleh Eastman pada tahun 1892 di Amerika Serikat dan uh, menyasar memang atau fokus pada produk kamera analog di masanya dan mendapatkan pangsa pasar pertama di dunia pada era tersebut uh, yang diikuti oleh Fujifilm. Di 6 tahun keberadaan Kodak, Kodak kemudian sebenarnya sudah mulai memikirkan untuk mengeluarkan produk baru yang dia mendasarkan pada pembuatan kamera digital. Jadi ada tim manajemen Kodak waktu itu sudah melakukan kajian dan Kodak memiliki teknologi terkait dengan pengembangan kamera digital. Hanya saja pada saat itu manajemen puncak memutuskan untuk tidak melakukan karena khawatir akan menjadi kanibal bagi produk kamera Kodak manual yang sudah dirintisnya. Dan pada era itu atau pada periode tersebut juga Kodak sedang melakukan ekspansi besar-besaran dengan membuka banyak pabrik terutama di Amerika untuk penguatan produk kamera analog atau kamera manual ya. Sayangnya tampaknya lingkungan eksternal tidak bersahabat kepada Kodak ya pada saat itu, sehingga keputusan Kodak untuk mengeluarkan atau tidak mengeluarkan produk kamera digital dan kemudian lebih fokus pada pengembangan ekspansi bisnisnya pada perluasan pabrik untuk kamera analog ini menuai hasil yang tidak terlalu baik sehingga pada tahun 2012 Kodak menyatakan dirinya bangkrut. Karena kemudian memang muncul juga pesaing-pesaing kamera ini seperti Canon, Nikon, ya, kemudian Casio yang juga bergerak di bidang produksi kamera tetapi bukan analog. Sehingga ini yang kemudian mengubah pola perilaku konsumen secara global beralih pada penggunaan kamera digital. Fuji itu didirikan tahun 1934 di Jepang dan memang sejak berdirinya dia memfokuskan juga pada produksi kamera digital. Berbeda dengan Kodak, Fuji tidak hanya fokus pada satu lini produksi kamera digital, tetapi juga mengembangkan sayap dengan fokus pada teknologi kamera dan pengembangan bisnis yang masuk di ranah medis. Sehingga uh, di sisi ini, Fuji kemudian melakukan keputusan untuk pengembangan atau inovasi dari aspek produk kamera yang tidak menyasar pada konsumen pengguna akhir, tapi kemudian meluaskan sayap kepada konsumen bisnis sehingga masuk di ranah pengadaan atau produksi kamera yang digunakan di apa bisnis medis
kedokteran, kesehatan, dan juga elektronik. Ini yang terjadi pada Fuji, dan berbeda dengan Kodak yang mengalami kebangkrutan. Nah, kita juga bisa melihat di lingkungan sekitar yang mungkin rekan-rekan, di era generasi milenial dan digital tidak terlalu menjadi pelanggan setia untuk PT Pos Indonesia yang sudah didirikan sejak zaman Belanda. PT Pos Indonesia ini salah satu perusahaan milik negara yang mungkin sempat mengalami hantaman luar biasa ketika teknologi informasi berbasis internet itu muncul, di mana kemudian mengubah lanskap komunikasi banyak masyarakat dunia dan di Indonesia juga terkait bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain. Salah satu tandanya adalah dulu saya sering sekali ketika lebaran, ulang tahun misalnya, saya mendapatkan kiriman surat ya, atau kartu pos ucapan ulang tahun dan lebaran. Tetapi, sejak munculnya teknologi informasi dan internet, pola komunikasi kita di awal tahun 2000-an itu berubah menjadi banyak berkomunikasi melalui media digital, yaitu surel atau surat elektronik email. Bahkan sekarang-sekarang ini teman-teman terbiasa sekali berkomunikasi dengan, personal message, eee, ragam media komunikasi personal melalui WhatsApp, melalui Messenger atau Telegram, yang kemudian tidak bersentuhan dengan, surat menyurat. Ini yang kemudian benar-benar menghantam, PT Pos Indonesia pada masa itu dan di beberapa tahun terakhir PT Pos Indonesia melakukan digitalisasi proses bisnisnya, salah satunya adalah mengembangkan Ki-Posin Aja. Ayo teman-teman, familiar nggak dengan, Ki-Posin Aja by PT Pos Indonesia? Kalau enggak, silahkan nanti teman-teman melirik, atau mencermati perjalanan PT Pos Indonesia berhadapan dengan perubahan teknologi dan cara manusia modern itu berkomunikasi. Nah, teman-teman di era kekinian saat ini, kita sangat dekat dengan, bisnis-bisnis yang berbau pada teknologi informasi. Kita mengenal Ruang Guru. Ruang Guru ini adalah multi-sided platform atau bisnis yang berbasis pada, platform dua sisi ya, menghubungkan dua sisi pasar. Dia didirikan di tahun 2014 dan bisa memiliki saat ini sudah 22 juta pengguna di seluruh Indonesia dan menggandeng 300.000 lebih guru. Anda bisa bayangkan kalau ada, sebuah sekolah, didirikan bisa memiliki 22 juta pengguna dan, guru 300.000 dalam durasi mungkin 6, 7 tahun, itu sangat luar biasa. Nah, ini adalah bentuk bagaimana sebuah perusahaan baru merespon perubahan terkait dengan pola komunikasi dan kehadiran teknologi, termasuk yang di kanan. Ini adalah bisnis yang mungkin saat ini sangat bersentuhan dengan kita dan mungkin menjadi bagian kita gitu ya. Ini didirikan di tahun 2010 oleh, Mas Nadiem Makarim dan sekarang ini tercatat sudah memiliki 3.000 driver, di beberapa kota ya. Tapi Mas Nadiem ini nggak punya kendaraan. Dia tidak harus, meng-hire 3.000 driver dan tidak harus membeli atau melakukan investasi armada sepeda motor ya, karena di beberapa daerah pengadaan moda transportasi, pembelian armada untuk, bisnis transportasi ini juga tidak memungkinkan karena ada pembatasan ya, karena mengurangi polusi dan tingkat kemacetan di daerah-daerah tertentu, terutama di Jakarta. Nah, ini yang kemudian, menghasilkan bisnis-bisnis yang menghubungkan dua sisi pasar, pasar pengguna layanan sendiri, apakah mereka yang menggunakan jasa transportasi atau jasa pengiriman, dan kemudian, dihubungkan dengan penyedia jasanya, yaitu, driver yang dengan kendaraannya menawarkan layanan untuk pengiriman atau pengantaran. Nah, teman-teman, ini adalah wujud konkret bagaimana perusahaan melakukan perubahan atau inovasi, merespon, eee, perubahan di aspek eksternal yang juga sebenarnya perusahaan di sisi lain memiliki
kemampuan untuk menghasilkan sesuatu yang baru. Yang satu bisa bertahan, yang satu tidak bisa bertahan. Nah, apa yang bisa kita tarik di sini? Ketika membicarakan inovasi, inovasi ini kemampuan perusahaan atau inovasi ini diidentifikasi dengan kemampuan mengidentifikasi dan mengeksploitasi peluang untuk tumbuh yang dia digunakan untuk berhadapan dengan ancaman persaingan yang ada gitu. Ketika perusahaan mampu melakukan inovasi, maka secara empiris ya, ini banyak penelitian juga membuktikan perusahaan mampu bertahan, bahkan omsetnya itu stabil atau di banyak situasi justru omsetnya akan meningkat dengan tajam. Tapi ketika perusahaan tidak melakukan inovasi, tidak merespon dan tidak melakukan perubahan dari aspek eksternal, internal, ini yang kemudian perusahaan dalam jangka pendek mengalami penurunan pendapatan dan mungkin dalam jangka panjang akan bangkrut. Seperti yang tadi dicontohkan dialami oleh perusahaan Kodak yang saat itu pangsa pasarnya dan penjualnya sangat tinggi ya. Nah, kita akan mendiskusikan apa itu inovasi. Saya menyetir kutipan atau statement definisi dari Steve Jobs, innovations is the ability to see changes as an opportunity. Jadi kemampuan untuk melihat perubahan sebagai sebuah peluang dan bukan memandangnya sebagai sebuah ancaman. Nah, ini yang kemudian menjadi pembeda antara perusahaan yang bisa merespon perubahan itu dan meresponnya dengan menganggapnya sebagai peluang, umumnya adalah perusahaan yang kemudian menghasilkan sesuatu yang baru sebagai bentuk respon terhadap peluang dan bukan kemudian menghindarinya karena menganggapnya sebagai sebuah ancaman. Nah, jika lebih dalam ketika kita membicarakan inovasi, literatur mencatat inovasi itu bahan bakar atau sumber bahan bakunya itu adalah kreativitas. Tapi inovasi itu tidak sama dengan kreativitas, teman-teman. Kreativitas ini adalah tindakan menghasilkan atau membuat ide baru. Dia prosesnya itu imajinatif, melibatkan banyak kemungkinan dan di sana terkait dengan memikirkan sesuatu yang baru. Ketika teman-teman melakukan proses yang imajinatif dan berada pada level pemikiran, tentu kita tidak perlu mengeluarkan tenaga, biaya gitu ya, sehingga memang tidak diperlukan uang. Dan ketika kita melakukan aktivitas yang tidak mengeluarkan sesuatu yang bisa dikaitkan dengan keuangan ya, tentu tidak ada risiko karena berpikir itu ya nggak perlu ada risikonya dan kita bisa menghasilkan sekian banyak ide baru, gagasan baru. Tapi ketika kita membicarakan inovasi, inovasi ini sudah melibatkan proses yang produktif karena dia mengenalkan sesuatu yang baru. Yang ini harus bisa diterima di pasar. Dan ketika kita melakukan perkenalan terhadap sesuatu yang baru berarti ada aspek produksi dan produksi itu tentu membutuhkan tenaga, waktu, biaya, dan disitulah ada uang. Sehingga ketika kita membicarakan aspek produktif, tentu di sana melibatkan resiko. Secara garis besar, saya menegaskan bahwa kreativitas tidak sama dengan inovasi. Yang membedakan adalah kreativitas itu identik dengan kebaruan, tapi inovasi identik dengan baru dan laku atau diterima di pasar. Nah, secara umum ini adalah definisi inovasi ya, yang kemudian menurut saya relevan dan masih berlaku sampai sekarang. Jadi ketika kita bicara inovasi itu saya memaknainya sebagai sebuah proses. Proses untuk menghasilkan nilai mulai dari penciptaan, pengembangan, dan implementasi ide baru, teknologi baru, produk baru, dan layanan baru. Sehingga dari definisi ini kita bisa membedakan inovasi itu dari ragam inovasi itu bisa saja inovasi itu kemudian dilihat bagaimana dia memberikan pengalaman baru kepada konsumen. Apakah dengan pelayanan yang berbeda,
kemudian apakah cara pengiriman, penghantaran kepada konsumen yang berbeda, atau pengalaman dari merek ya, identitas dirinya itu dilambangkan dengan merek tertentu misalnya, atau bagaimana interaksi antara konsumen dengan perusahaan, atau bagaimana perusahaan membangun kelekatan, keterikatan dengan konsumen. Jadi inovasi kemudian bisa dibedakan dari tipe terkait dengan bagaimana perusahaan menekankan aspek experience di konsumen, atau bagaimana perusahaan melakukan konfigurasi terkait dengan bagaimana perusahaan mendapatkan uang. Jadi ada inovasi model bisnis, ada inovasi terkait dengan jejaring, bagaimana kemudian perusahaan melakukan konfigurasi sumber daya manusia, jadi nanti ada struktur inovasi terkait dengan struktur organisasi, atau bagaimana perusahaan melakukan inovasi di aspek proses. Itu adalah tipe kedua, jadi terkait dengan konfigurasi atau terkait dengan apa yang ditawarkan oleh perusahaan. Ditawarkan ini baik misalnya terkait dengan kinerja produk, apakah ada perubahan di aspek fitur, fungsi dari sebuah produk gitu, atau perusahaan menawarkan produk-produk pelengkap ya. Jadi ini yang kemudian kita bisa membedakan inovasi dari experience, konfigurasi, dan apa yang ditawarkan oleh perusahaan. Ya. Nah, di aspek yang lain, ketika membahas tentang definisi inovasi dan itu terkait dengan proses inovasi, maka secara garis besar proses inovasi itu melibatkan secara detail seperti yang teman-teman bisa lihat di atas, itu mulai dari penggalian ide, kemudian screening. Ya, penggalian ide dan screening ini melibatkan screening terhadap peluang, adanya peluang ya, mengakui bahwa ada peluang sehingga kemudian ide itu sejalan dengan peluang yang ada dari eksternal maupun internal. Kemudian selanjutnya di aspek pertama ini adalah mengevaluasi gagasan. Yang sebenarnya ini menekankan dari aspek creativity ya, yang tadi saya sampaikan bahwa ini melibatkan elemen utama yaitu kebaruan. Nah, gagasan ini pembangkitan atau pembangunan gagasan-gagasan baru ini kemudian perlu dieksekusi. Jadi ada tahapan yang disebut dengan eksploitasi. Di eksploitasi ini yang melibatkan aspek experimentation ya, uji coba dengan pengembangan, dan juga melibatkan aspek komersialisasi, mendekatkan diri ke pasar gitu, apakah laku atau tidak, dan kalau itu berkelanjutan maka masuk dalam tahapan implementasi inovasi secara lebih luas gitu. Ini adalah inovasi kemudian didefinisikan dari aspek proses. Nah, sering juga teman-teman inovasi itu dibedakan dari aspek nilai yang bisa diciptakan dan perubahan yang terjadi. Atau dua aspek ini sebenarnya melibatkan kebaruan. Karena ada pakar juga yang mengatakan bahwa inovasi itu tergantung dari bagaimana user atau individu atau organisasi itu memandang inovasi. Jadi kebaruan itu depending on the eyes of beholder. Dan inovasi tentu melibatkan kebaruan, tetapi kebaruan itu apakah kemudian bisa diterima atau tidak gitu. Nah, dari interaksi ini bagaimana nilai diciptakan, kemudian perubahan yang terjadi itu secara garis besar kita bisa membedakan jadi tiga. Jadi ketika pertama adalah incremental innovations. Incremental innovation itu menekankan pada efisiensi yang lebih besar, sehingga sebenarnya perubahannya nggak terlalu besar, ya. Dan nilai yang diciptakan juga tidak terlalu besar. Maka dari aspek risiko kita bisa memaknai risikonya relatif bisa kita kendalikan, atau kita sebut risikonya ini rendah. Sehingga memang inovasi di tipe incremental ini dia akan menyasar pada customer atau pengguna perusahaan yang sudah ada gitu.
Jadi close customer interactions. Jadi dia menyasar pada existing customer, gitu, ya. Tetapi kemudian ketika perusahaan mulai mengarahkan pada customer yang baru atau mengenalkan model bisnis yang baru. Jadi misalnya tadi saya ambil contoh Gojek dan Ruang Guru, ini sudah mulai bicara pada model bisnis yang baru. Nah, ini mengarahkan pada bukan customer yang existing, tetapi mungkin pola customer yang berbeda, ya, yang baru. Sehingga ada kemungkinan bahwa customer-nya ini merambah tipe customer yang baru, ya. Jadi bukan customer dengan pola yang sudah ada, sehingga ada kemungkinan resikonya memang lebih besar dibandingkan yang incremental innovations. Ketika resikonya lebih besar, ya secara prinsip keuangan, return yang akan diharapkan tentu akan lebih tinggi. Dan ini terkait dengan keuntungan di aspek jangka panjang, ya. Ini disebut dengan radical atau breakthrough innovations. Tapi masih di sektor yang sama, gitu. Kemudian yang terakhir adalah transformational innovations. Transformational innovation ini jelas merambah sektor yang berbeda, gitu. Jadi kalau kita melihat ada perusahaan dia bergerak di bidang konstruksi, kemudian berarti dia masuk di sektor konstruksi, kemudian dia merambah pada sektor yang berbeda, misalnya sektor transportasi, kemudian sektor jalan raya misalnya. Ini sektor yang berbeda sekali dengan sektor yang digarap sebelumnya, gitu. Jadi dia menyasar pada industri yang berbeda. Karena menyasar pada industri yang berbeda, bukan sekedar menyasar pada tipe customer yang baru, maka tingkat resikonya sangat tinggi, ya. Tapi ketika sekali lagi berbicara tentang tingkat resiko yang tinggi, maka sebenarnya tingkat keuntungannya juga akan besar. Jadi high return, high risk, atau high risk, high return. Ini kemudian redefinisi sektor terjadi dalam konteks transformational innovations. Jadi kalau incremental innovation itu masih dalam bisnis yang sama, untuk customer yang sama. Kalau sudah bicara radical breakthrough innovations, dalam bisnis yang sama tapi customer yang berbeda, cara kita melayani, menghubungkan dengan customer ini berbeda dan polanya juga berbeda. Kalau transformasional, totally different, different customer, different, bahkan ini different sector. Demikian teman-teman yang ingin saya sampaikan terkait dengan materi keputusan inovasi. Materi ini saya tujukan untuk penambahan konten di mata kuliah, terutama di program sarjana manajemen, mata kuliah manajemen operasi dan inovasi, yang kali ini kita membahas tentang apa itu inovasi dan keputusan inovasi. Terima kasih, tetap semangat dan jangan lupa kreatif dan selalu melakukan sesuatu yang baru. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.